Aku memang bekerja di suatu bank yang berpusat di seputaran Segitiga Emas, Jakarta. Sebelum ini, aku menjabat sebagai Head di Debt Customer Care, bukan Customer Service loh. Tugas debt ini khususnya untuk melayani komplain customer yang kurang puas dengan pelayanan maupun produk korporat kami. Sebagai petugas di sisi, tentu aja dipilih cewek-cewek yang smart, ayu, enak dipandang, berpengetahuan luas, keep smile, dan perfect dalam penampilan. Tidak direferensikan cewek yang berpenampilan terlalu seksi dan genit-genit, ini kalau di dalam jam kerja loh. Sebab cewek semacam itu di kalangan top manajemen perusahaan-perusahaan besar termasuk MNC, Multinational Corporation, malah dipandang sebagai norak dan katrok. Nah, perkenalanku dengan Lina, masih ingat kan? Itu teman aku yang berhubungan secara 3-in-1 dengan Rado dan waktu itu masih cupu dalam belantika perselingkuhan juga dimulai dari sini. Sebagai prime customer di bank kami, saldonya di tabungan waktu itu sebesar 10 digit MIT. Tanya sendiri sama teman kamu yang karyawan bank, kira-kira berapa itu? Dia sering mengajukan komplain, terutama mengenai bunganya yang dipandang terlalu rendah. Tentu aja, karena ditaruh di tabungan sih. Karena anak buahku mulai kewalahan menghadapi dia, maka akhirnya aku sendiri yang menemui. Aku anjurkan kalau ingin dananya cepat berkembang, dipindahkan aja ke money market/bursa saham. Rupanya Lina tertarik akan anjuranku, sehingga nyaris seluruh dananya dipindahkan ke money market/bursa saham melalui treasury debt di bank kami juga. Mungkin karena keberuntungan sedang menaungi Lina, maka dalam kurun waktu tidak sampai 1 bulan, dananya melejit sampai sebesar 11 digit low. Cuma karena terjadi gonjang-ganjing di money market/bursa saham, kalau tidak salah ingat, ini akibat Amerika ngotot mau nyerang Korea Utara akibat masalah peluru kendali berhulu ledak itu, ini kalau tidak salah ingat loh. Jadi kalau salah jangan dikomplain. Maka buru-buru aku hubungi Lina supaya dananya ditarik semua dan ditaruh lagi di rek tabungan. Walaupun pihak treasury nyap-nyap ke aku, Lina setuju dan makin berjayalah dia dengan saldo tabungan yang nyaris 2 kali lipat dari uangnya semula dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Tentu saja, Lina sangat berterima kasih atas jasaku, padahal yang berjasa teman-teman di treasury debt sana. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi amat erat sampai seperti saudara, termasuk soal curhat mengenai masalah kehidupan kasurnya. Dan sebagai tanda terima kasih, aku dibelikan sebuah mobil Honda Jazz warna pink kesukaanku sebagai ganti mobil Toyota Starletku yang sudah uzur. Tapi nanti dulu, kalau kalian melihat cewek nyetir Honda Jazz warna pink, belum tentu itu aku, karena aku sekarang ini malah jarang sekali memakai mobil itu. Kenapa? Nanti kalian akan tahu sendiri di akhir cerita video ini, maka tonton terus ya. Jadi, sebenarnya ceritaku ini benar-benar true story, cuma untuk lebih memanaskan situasi, aku bumbuin dengan bumbu-bumbu di sana-sini. Nah, sekarang mengenai Ki Alugoro, yaitu Lina dan Alugoro bukan nama sebenarnya. Dari beberapa teman suamiku, aku mendapat kabar dia sekarang pindah ke desa terpencil di lereng utara Gunung Lawu, namanya Desa Jinwo. Di sana, di samping berprofesi sebagai dukun, dia rajin membudidayakan tanaman hias yang harganya tidak masuk akal itu, semacam antarium, jemani, dan tanaman lain yang aku lupa namanya. Singkat kata, karena dia masih aku anggap sebagai suhu dalam kehidupan kasurku, aku kangen sekali untuk menemuinya sekali-sekali. Maka pada akhir Januari sampai awal Februari lalu, aku menyempatkan diri untuk mengambil cuti tahunan selama 12 hari kerja supaya bisa berlibur ke dekat-dekat sana, yaitu daerah wisata Tawangmangu. Karena Dep CC tidak banyak membuat laporan bulanan bank pada akhir bulan, maka cutiku pun disetujui bos. Selamat siang, Ki.
Sapaku pada Ki Alugoro yang sedang sibuk menyiangi tanaman. "Selamat siang, cari siapa, Mbak?" "Loh, Aki lupa ya, aku kan Nia dari Jakarta yang pernah Aki obati dulu." "Keterlaluan ini Aki, mosok dengan aku, cewek segini cakep yang pernah digagahi dulu, bisa dilupakan begitu saja." "Oh, maaf Neng, mari, silahkan masuk," jawabnya mempersilahkan aku masuk rumahnya yang lumayan asri karena terletak di daerah ketinggian lebih dari 1000 mdpl dikelilingi perkebunan teh yang indah. Setelah basa-basi sebentar sambil mengeluarkan oleh-oleh dari kota, aku mengatakan bahwa aku cuma kangen aja sama dia. "Begini Neng, kebetulan sekali hari ini kami Suwage, malam Jumat Kliwon. Kebetulan bulan Suro di tahun B, aku baru tahu kalau tahun Jawa ada namanya. Jadi Aki agak menahan diri dalam hal pertarungan ranjang. Tapi kebetulan malam ini Aki akan menjalankan ritual di Desa Bober, lebih tinggi lagi dari Desa Jeno ini, sekitar 2000 mdpl, di sebuah goa yang bernama Goa Gelap Ngampar, yang angker. Gelap berarti geledek, ngampar berarti menyambar. Setahuku, goa tersebut merupakan mata air sebuah sungai yang legendaris dan terletak di lereng selatan gunung ini, bukan di sini. Tapi biarlah, apalah artinya sebuah nama. Kalau Neng berminat bisa ikut Aki. Di sana Neng bisa melakukan ritual, yaitu mengajukan permohonan sambil bermain cinta dengan penunggu goa tersebut yang bernama Kanjeng Pangeran Kudo Narpati. Syaratnya, supaya permohonan dikabulkan, Neng harus bisa membuat Kanjeng Pangeran sampai puncak. Tapi Neng tidak boleh keluar lebih dari 3 kali. Mendengar ini, jiwa petualanganku seperti tertantang. Maka tantangan itu aku sanggupi. Tapi miliknya besar sekali Neng, jauh lebih besar dari milik Aki. Tambah tertantang aku untuk merasakan seberapa besar milik orang yang disebut Kanjeng Pangeran ini. Maka, singkat kata, kami berdua menuju tempat tersebut dengan menyewa 2 buah ojek, karena daerahnya tidak bisa dilalui mobil. Sampai di dekat desa tersebut, kami turun. Dari sini harus jalan kaki Neng, karena kita harus menuju bukit di depan itu dan tidak ada jalan yang menuju ke sana. Mati aku. Padahal jalan ke bukit yang ditunjuk itu menanjak dan aku taksir jaraknya sekitar 4 km atau lebih. Tapi karena sudah kepalang basah, aku turuti juga Ki Alugoro ini. Benar juga, setelah berjalan sekitar 2 jam, kami sampai di depan mulut goa. Sepertinya bukan goa ya, karena di atas goa ditumbuhi beberapa pohon beringin yang besar sekali, dan akarnya seperti mencengkeram cadas berlobang di bawahnya. Aku tersenyum sendiri, ingat waktu punyaku mencengkeram milik Rado erat-erat. Sebuah akar besar menjulur, membelah mulut goa, sehingga membuat bentuk mulut goa tersebut seperti 2 buah mata jin yang menatap tajam ke arah aku. Karena hari mulai gelap dan keadaan sepi sekali, ditambah hawa yang dingin menusuk tulang, membuat situasi menjadi bernuansa mistis sekali. Hampir saja aku balik kanan untuk pulang. Tapi aku pikir lagi, kenapa takut? Apa yang ditakutkan? Takut diperkosa oleh Ki Alugoro atau oleh orang yang disebut Pangeran Kudo Narpati? Bukankah kedatanganku ke sini justru untuk mencoba dan merasakan kehebatan mereka? Memikir itu, maka dengan mantap ku ikuti langkah Ki Alugoro memasuki mulut goa. Ternyata goa itu seperti terbagi 2 bagian. Bagian yang aku masuki agak lebar, kemudian menyempit lagi, membentuk seperti sebuah pintu yang agak rendah. Dekat dinding goa yang aku masuki,
terdapat sebuah balai-balai dari bambu yang dilapisi dengan tikar dari daun pandan. Dan anehnya, di ruangan ini hawanya agak hangat. Ki Alugoro segera menyalakan 2 buah obor bambu yang rupanya disediakan di situ, entah oleh siapa. Setelah dinyalakan, suasana malah jadi romantis sekali, seperti candlelight party. Tapi suasana itu langsung berubah menjadi mistis setelah Ki Alugoro membakar kemenyan pada tempat arang yang dinyalakannya. Orang sini menyebutnya anglo, sambil menabur bunga setaman yang dibawa dari rumah. Neng harus menunggu sampai menjelang tengah malam, karena Jeng Pangeran baru kerso tedak atau mau datang pada tengah malam nanti, kata Ki Alugoro memecah kesunyian. Sebelum itu, Neng harus sesuci dulu, lanjutnya. Ternyata yang dimaksud dengan sesuci adalah dimandikan dengan air kembang setaman, dan ceweknya harus tidak dalam keadaan sedang berhalangan. Tentu saja aku tidak, sebab kalau sedang berhalangan, ngapain aku kesini? Acara selanjutnya, aku dimandikan oleh Ki Alugoro dengan air yang mengalir dari dalam goa dicampur dengan kembang setaman. Wih, dingin sekali coy, sampai mengkerut semua peralatan tubuhku, termasuk bibir bawah dan susuku. Bahkan ujungku mengkerut dan menjadi keras sekali. Aku berpikir beruntung sekali Ki Alugoro ini, entah berapa cewek yang sudah diraba-raba tubuhnya dan digagahi, orang sini menyebut dianceli. Tapi karena keinginanku untuk segera mencoba kehebatan Jeng Pangeran tersebut, maka perasaan dingin tersebut tidak kuhiraukan. Menjelang tengah malam, Ki Alugoro memberi aku segelas ramuan yang harus kuminum dan kemudian menyuruh aku memasuki pintu tersebut untuk bersemedi di dekat batu rata yang katanya terdapat di ruangan itu. Maka dengan tubuh tidak memakai apa-apa dan hati berdebar-debar, aku lalui pintu tersebut dan langsung menuju ke batu rata yang ternyata luas sekali, hampir seluas tempat tidur No. 1. Di sampingnya terdapat batu yang agak kecil. Aku segera tahu bahwa batu tersebut buat duduk orang yang bersemedi. Segera aku duduk dan nyes, pantatku langsung dirasuki perasaan dingin seperti menduduki sebongkah es batu. Dengan menguatkan diri, aku langsung diam bersemedi. Entah karena pengaruh minuman yang diberikan Ki Alugoro atau pengaruh lainnya, tubuhku perlahan-lahan merasa hangat dan nyaman sekali. Tetapi tiba-tiba tubuhku terasa makin ringan dan ruangan di sekitarku terasa bernuansa aneh sekali. Kemudian tubuhku terasa berputar kencang dan boom, tubuhku terpental dan tahu-tahu aku sudah terlentang di tempat tidur yang empuk dan wangi. Aku perhatikan tempat tidur tersebut berkelambu, tapi kelambunya sudah disibakan dan tiang-tiang kelambunya berukir kepala kuda warna kuning yang menurut pendapatku itu emas. Sedang spraynya terbuat dari kain semacam sutera dan bau wanginya ternyata berasal dari bunga-bunga yang ditaburkan ke atasnya. Yang dominan adalah bunga melati, kemudian sedikit mawar dan bunga agak panjang putih kekuningan. Kalau tidak salah namanya kantil. Belum sempat aku mengamati semua keanehan ini, tiba-tiba dari arah dalam goa datang seorang laki-laki yang alamak, tadinya aku kira Rado adalah cowok yang paling maco dan menarik di seluruh dunia. Tapi yang ini jauh lebih menarik. Tubuhnya tinggi dan kekar, lebih tinggi sedikit dari Rado. Kulitnya kelihatan mulus kuning langsat keputihan dan bersinar ditimpa sinar yang entah berasal dari mana. Rambutnya kelihatan halus tergerai sampai ke bahu. Hidungnya mancung dan matanya, aku baru ingat pesan Ki Alugoro bahwa aku tidak boleh menatap matanya. Itu tidak sopan katanya. Jadi bertentangan dengan pelajaran effective communication yang pernah aku dapat. Jadinya aku lantas menunduk sedang mataku tetap melirik ke arahnya.
Dia memakai semacam kimono dari sutera dan ini aku yakin dia tidak memakai pakaian dalam karena jelas sekali miliknya menyurak sehingga kimono terangkat ke depan, membayang besar sekali. Milikku langsung berdenyut membayangkan itu memasuki wilayahku. Wih, sudah kebayang betapa nikmatnya. Dia jeng, mati aku. Suaranya lembut sekali tapi amat berwibawa. Aku pun gemetar sekali, seperti seorang perawan yang baru pertama kali berdiri telanjang di hadapan kekasihnya. Tak tahu aku harus menjawab apa. Diajeng, coba tolong buka pakaian Kanda ini. Dengan gemetar, aku pun berdiri untuk menanggalkan pakaiannya. Ternyata kulitnya halus sekali, tapi seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut yang amat halus. Tambah berdenyut milikku, membayangkan betapa nikmatnya nanti seluruh tubuhku digesek-gesek rambut ini. Sampai pada kancing paling bawah, kancingnya emas coy, emas beneran. Tanpa sengaja tanganku menyentuh miliknya. Secara refleks ku tarik tanganku, tapi tiba-tiba tangannya yang ternyata juga amat halus menarik tanganku kembali dan berkata, "Pegang saja Diajeng, tidak apa-apa." Maka setelah ku tanggalkan semuanya, sambil jongkok ku raih. Begitu terpegang dan ku amati dengan seksama, langsung aku terpekik. Mamma mia, pekikku menyebut namaku sendiri. Ternyata benar-benar besar dan panjang sekali, hampir tak dapat ku percaya. Mungkin hampir 30 cm dan besarnya jari-jari tanganku sama sekali tidak bisa melingkari seluruh batangnya. Hanya anehnya dia tidak mempunyai jembut. Ada sih bulu-bulu halus di sekitarnya, tapi bukan jembut. Aku membayangkan apa bisa barang sebesar ini masuk, tapi setelah kupikir lagi, baby saja bisa melalui lubangku. Masa ini tidak bisa? Maka dengan keberanian yang luar biasa, ku elus-elus dan secara refleks ku cium-cium juga. Rupanya dia keenakan juga. Karena kemudian dia elus-elus rambutku. Bertambah berani aku, maka selanjutnya. Tak lama kemudian, tubuhku dibaringkan telentang di tempat tidur tersebut. Aku tentu saja sudah tahu acara selanjutnya. Maka ku tekuk kakiku sambil mengangkang lebar. Dan benar saja, semua itu terjadi dengan perlahan dan penuh kemesraan. Ucuh, Kanjeng, aku mau keluar. Rar. Mendengar rintihanku makin gencar, dia memompanya dengan penuh hasrat. Sampai-sampai aku lupa bahwa aku harus membuat dia sampai puncak dan sampailah aku pada puncakku yang pertama malam itu, sambil kurengkuh erat-erat tubuh halusnya. Rupanya dia mengerti keadaanku. Tangannya meraih ke samping dan tahu-tahu tangannya sudah memegang cangkir kuning berpahatkan kepala kuda berisi semacam ramuan. Aku sama sekali tidak tahu siapa yang meletakkan ramuan itu. Kemudian, tangan satunya mengangkat kepalaku dan menyuruh aku meminum ramuan tersebut. Rasanya agak-agak manis keaseman begitu, tapi ku telan juga, siapa tahu berkhasiat. Benar juga, tidak sampai 5 menit, tubuhku sudah mulai hangat dan segar sekali. Maka segera ku mulai lagi permainan ini. Tapi lagi-lagi aku mulai menggelinjang hebat. Bagaimanapun, aku harus berusaha keras membuat dia sampai sebelum aku mencapai puncak yang ketiga.
Begitulah, setelah permainanku yang kedua ini berlangsung hampir 1 jam, kulihat matanya tambah merem melek dan nafasnya mulai mendengus-dengus. Kutarik lehernya supaya aku bisa menciumnya. Dia tambah bernafsu. Ucuh, ecuh, ecuh, diajeng, rintihnya. Tapi aku sendiri ternyata lupa menjaga diri. Aku duluan tidak tahan lagi. Kanjeng, keluaran, jeritku tak tertahan dan sampailah aku yang kedua kalinya, sedang dia kulihat agak kecewa melihatku. Selanjutnya, seperti tadi, dia mengambilkan aku ramuan yang harus aku minum. Kali ini 2 cangkir sekaligus. Karena penasaran, aku meminta secangkir lagi yang diturutinya sambil tersenyum manis. Akibatnya tak terbayangkan. Badanku terasa amat panas, tapi tubuhku amat segar seperti belum mengalami apa-apa. Sedang gairahku memuncak tinggi sekali. Belum pernah aku merasakan seperti itu. Maka tanpa sungkan-sungkan, ku mulai lagi. Dalam benakku hanya terpikir bahwa aku harus berhasil mengeluarkannya sebelum aku mengalami yang ketiga. Dan akhirnya sekitar 2 jam kemudian sampai juga dia pada puncaknya dan... Diajeng! Aku kaget setengah mati ketika dia mengeluarkannya. Dia meringkik mirip kuda dengan kuat sekali sehingga seluruh ruangan ini bergoncang hebat seakan ada geledek yang menyambar. Kemudian walaupun belum tuntas mengeluarkannya, buru-buru dia mencabut lalu meloncat pergi begitu saja sehingga tercecer di mana-mana. Sedang aku sendiri kemudian merasakan tubuhku menjadi amat ringan lalu berputar hebat dan melayang kemudian terpental dan buk. Kaget sekali aku ketika tersadar bahwa aku kembali di tempatku tadi, yaitu di atas batu datar yang dingin sekali. Aku pikir ini semua mimpi, tapi ketika kuraba milikku, masih tersisa banyak sekali yang tadi dikeluarkan olehnya. Bahkan di badanku, sampai di wajahku pun ada tersisa cipratannya akibat dia mencabut dengan tergesa-gesa. Bahkan rasa manis-manis asam ramuan tadi masih terasa di mulutku. Kemudian dengan tertatih-tatih akibat terlalu lelah dan badan terasa sakit semua, aku keluar melalui pintu tadi, menemui Ki Alugoro yang dengan setia masih menunggu di situ. Ternyata ada 2 cewek lagi ikut menunggu di situ. Semuanya tidak memakai apa-apa. Aduh, badanku sakit semua, Ki. Rintihku lemah. Tidurlah di amben balai-balai ini, Neng. Nanti aku pijat dan aku baluri dengan ramuan-ramuan, katanya. Kemudian tanpa sungkan terhadap kedua cewek itu, aku banting tubuhku berbaring telentang di balai-balai. Selanjutnya, seluruh tubuhku dibaluri dengan semacam minyak kelapa yang dicampur dengan ramuan yang menurut baunya kayaknya minyak sereh. Diurut-urut mulai dari kaki, naik ke atas, berhenti sebentar membelai-belai rambut bawahku. Kemudian lama sekali dia meremas dadaku sambil memelintir. Lama-lama tubuhku menjadi hangat lagi dan rasa sakit berkurang banyak sekali. Bagaimana, Neng? Sudah baikan?
Lumayan Ki, sudah mulai naik lagi, jawabku tanpa menaruh rasa sungkan terhadap dua cewek yang tadi. Kemudian, sambil masih merasa keenakan diremas-remas Ki Alugoro, aku ceritakan bahwa aku berhasil membuat Kanjeng Pangeran Kudonarpati muncak setelah aku mengalami yang kedua. Jadi, Neng berhasil membuat beliau muncak? Tanyanya kaget sambil melepaskan tangannya dariku. Memang kenapa Ki? Tanyaku heran. Berarti dengan demikian, Neng telah menjadi selirnjeng Pangeran Kudonarpati dengan gelar Raden Ayu dan keinginan Den Ayu akan segera terpenuhi, katanya. Aku memang mempunyai keinginan untuk segera naik gaji, pangkat, dan jabatan. Perlu Den Ayu ketahui, dalam persekutuan dengan jin-jin di sini, pangkatku hanyalah demang, jadi jauh lebih rendah dari Den Ayu, dan aku tidak boleh sembarangan memegang-megang tubuh Den Ayu, katanya sambil beringsut menjauh. Tentu saja hal ini sangat mengecewakan diriku karena kedatanganku ke sini antara lain untuk menunjukkan padanya bahwa aku sekarang tidak cupu lagi seperti ketika dia bermain denganku dulu. Jadi beliau ini benar-benar raja. Betul Den Ayu, tapi kenapa tingkahnya aneh sekali ya? Waktu keluar tadi beliau mengeluarkan ringkikan seperti kuda, gumamku lirih. Memang beliau ini kuda. Ma, jeritku kaget sehingga badanku terlonjak duduk. Betul-betul kuda. Begini Den Ayu, jelasnya dengan amat santun. Beliau ini adalah jelmaan dari kuda kesayangan Gusti Ayu, Endang Retno Dumila, jin wanita yang amat cantik, penguasa salah satu puncak gunung ini, yaitu Argo Dumila. Argo berarti gunung. Den Ayu mungkin belum tahu, gunung ini mempunyai 3 puncak, salah satunya adalah Argo Dumilah tadi. Karena kuda tersebut juga bangsa jin, beliau menaruh hati pada Gusti Ayu, Endang Retno Dumila. Tentu saja ibu dari Gusti Ayu, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, marah sekali. Beliau lantas mengusir kuda itu yang lantas bermukim di sini dan bergelar Pangeran Kudonarpati. Beliau ini mempunyai sisihan, istri yang bergelar Raden Ayu Sekarturonggoningsih. Inilah yang melayani para peziarah pria yang datang ke sini. Ampunan, berarti aku ini jadi selir kuda, gumamku lirih. Pantas seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut dan dia tidak mempunyai jembut. Miliknya pun sebesar kuda. Jadi aku harus melayaninya setiap beliau datang, tanyaku cemas. Jangan khawatir Den Ayu, beliau hanya bermain sekali saja pada tiap-tiap selirnya dan itu sudah dilakukannya pada Den Ayu. Den Ayu pasti bertanya-tanya mengapa beliau cepat-cepat pergi setelah sampai. Ini dikarenakan setelah sampai beliau akan berubah wujud menjadi seekor kuda dan beliau tidak ingin hal ini dilihat para selirnya. Lega hatiku mendengar keterangannya. Tapi kenapa Aki tidak mau lagi menyentuh aku? Bukan tidak mau Den Ayu, tapi tidak berani. Kalau begitu, Aki aku izinkan untuk mengurut aku lagi, kataku mantap. Baik Den Ayu, tapi Aki akan menjalankan ritual untuk minta izin dulu, katanya sambil pergi ke arah dalam goa. Aku pun semakin menjadi tidak sabaran. Untuk sekedar membunuh waktu, aku pun menyapa kedua cewek tadi. Ternyata mereka adalah pedagang-pedagang kain dari sebuah pasar terkenal yang berinisial Pasar KLW. Walaupun menurut pengakuannya, mereka belum pernah bertemu dengan Nyeng Pangeran, mereka tetap datang ke sini. Siapa tahu suatu waktu berhasil, harapnya. Paling tidak untuk refreshing dengan Ki Alugoro daripada tiap kali menghadapi suami-suami mereka yang katanya lemes-lemes. Aku tersenyum mendengarnya. Tak lama kemudian Ki Alugoro datang. Silahkan Den Ayu. Aku pun segera berbaring telentang lagi di balai-balai tanpa merasa sungkan walaupun dilihat oleh dua cewek tadi. Toh mereka juga mendambakan pertarungan juga, pikirku.
Kemudian Ki Alugoro mulai mengurut tubuhku lagi. Tapi kali ini dengan sangat hati-hati dan pakai bilang nuwun sewu segala bila mau menyentuh milikku. Tentu saja ini membikin aku tidak sabaran dan setengah memaksa aku suruh dia membuka seluruh pakaiannya. Ternyata barangnya sudah on juga. Segera ku tarik dia untuk menindihku. Karena pengaruh ramuan tadi masih tersisa, aku tidak merasa kewalahan menghadapi Aki yang berpengalaman ini. Setelah berlangsung sekitar setengah jam, dia memanggil dua cewek tadi. Ternyata mereka disuruh ikut main juga. Hal ini makin membuatku melayang. Untunglah aku masih terpengaruh oleh ramuan tadi sehingga tidak segera sampai. Den, ayo, Aki mau keluar, war. Dan sampailah Ki Alugoro. Anehnya, walaupun tidak mengalami puncak, aku merasa puas dan bangga sekali melihat itu semua. Bisa mengalahkan 4 orang sekaligus dalam satu malam. Bayangkan, hal ini tidak pernah aku impikan sebelumnya. Maka dengan senyum penuh kemenangan, aku menyusul mereka tidur di balai-balai yang sama. Jadilah 4 orang dengan tidak memakai apa-apa tidur berdesakan di satu balai-balai. Karena di dalam goa, aku tidak tahu kalau hari sudah pagi. Tapi berhubung ngantuk sekali, aku pun terlelap tidur. Siangnya kami mandi bersama di pancuran dekat mulut goa. Segar sekali. Kemudian setelah turun ke dekat desa kemarin, kami mencari ojek yang ternyata ada beberapa yang sengaja menanti para peziarah turun. Sesampai di rumah Ki Alugoro, kami berbasa-basi sebentar, kemudian pamitan pulang. Ternyata kedua cewek itu membawa mobil sendiri, sehingga aku pun sendirian menyetir kembali ke kota Yogya. Oh ya, mereka tidak meneruskan untuk berziarah kepada Kanjeng Pangeran Kudo Narpati. Karena setelah mengalaminya, beliau hanya kerso tedak mau datang pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Jadi harus menunggu 35 hari lagi. Itu pun kalau mujur. Sebulan setelah peristiwa itu, aku dipanggil oleh Big Boss, diberitahu bahwa pangkatku dinaikkan menjadi AVP. Gajiku otomatis juga naik, sedang tugasku dipindahkan menjadi kepala cabang di suatu kantor masih di seputaran Jabodetabek. Tentu saja berita gembira itu aku sampaikan pada Lina sahabat kentalku, sambil meminta supaya rekeningnya dipindahkan ke cabang yang aku pimpin. Tentu saja dia sangat setuju. Oh ya, aku pun diberi mobil dinas yang jenis dan warnanya aku rahasiakan supaya jati diriku tetap terjaga kerahasiaannya. Penasaran kan? Nah, jadi kalian sekarang tahu mengapa sekarang ini aku jarang sekali memakai mobil Honda Jazz warna pink pemberian Lina. Dengan kedudukan baruku, aku jadi sering bergaul dengan banyak top manajemen perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai hobi yang sama, antara lain hobi pesta.